Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang lagi kita berjumpa pada hari ini, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Saya imani percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh berada lagi di hari Jumat ini dalam keadaan tubuh sehat dan diberkati. Ya Bapa, kami akan menunaikan tugas pekerjaan pelayanan hari ini. Engkau kiranya bimbing tuntun kami dengan terang firman Tuhan. Dan biarlah Engkau curahkanlah dan kuasai kami dalam Roh Kudus-Mu untuk memahami bagian bacaan Alkitab ini. Untuk kami pegang, kami pakai, dan kami sebarkan dalam setiap tindakan, perbuatan, dan perkataan kami. Bersabdalah, kami telah siap. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita membuka dalam kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 4 ayat 17 dan ayat 18. Demikian bunyinya. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Itulah bagian bacaan Alkitab kita saat ini, dan mari bersama-sama kita dengarkan renungan harian keluarga dengan judul Memperbesar Keuntungan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, memberi bantuan adalah hal yang baik dalam kehidupan orang beriman. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup seorang diri. Ia membutuhkan sesama dalam membangun kehidupan. Bagi gereja, tindakan memberi merupakan wujud dari kasih dan buah dari iman. Walau disadari masih banyak orang Kristen yang tidak mau membantu dan meringankan penderitaan orang lain. Ada orang yang ketika membantu dilakukan karena terpaksa, bukan karena dimotivasi oleh kasih. Ada yang membantu dan memberi dengan motivasi mengharapkan imbalan. Dan ada yang menyalurkan bantuan tapi memotongnya dengan berbagai alasan. Tapi ada juga yang melakukannya dengan tulus dan didasarkan pada iman. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa pemberian bantuan untuk pelayanan mendatangkan keuntungan spiritual, ayat 17. Ia tekankan terutama bukanlah pada pemberian melainkan buahnya atau hasilnya. Ia tidak berfokus pada pemberian, tetapi pada buahnya. Ini merupakan sebuah sikap yang luar biasa. Ini mau menegaskan bahwa Paulus tidak mencari pemberian. Paulus tidak menilai pemberian tersebut berdasarkan nilai materi belaka, tetapi menurut nilainya sebagai buah yang adalah bukti dari iman, kasih, dan ucapan syukur atas kasih karunia yang Allah anugerahkan kepada mereka melalui Injil yang diberitakannya. Buah ini bukan untuk kepentingan Paulus sendiri, melainkan keuntungan bagi jemaat Filipi sebagai pertumbuhan iman mereka. Sebab dalam hal menerima bantuan, Rasul Paulus sangat pasif. Namun dalam hal mencari buah, Paulus aktif. Dia sangat merindukan buah atau hasil dari pemberian jemaat Filipi. Buah ini pada gilirannya akan memperbesar keuntungan atau yang melimpahi hidup jemaat Filipi. Bukan hanya menambah secara kuantitas jumlah, tetapi membuat jadi melimpah kualitas. Lalu Rasul Paulus mengkonfirmasi bahwa ia lebih menerima bantuan jemaat melalui Epafroditus, di mana di situ dikatakan malahan lebih daripada itu, maka ia berkelimpahan. Sebab tidak hanya memenuhi kebutuhannya, tapi ia berkelimpahan atas pemberian bantuan jemaat. Bagi Rasul Paulus, pemberian tersebut sebagai suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Inilah bentuk apresiasi dan penghargaan Rasul Paulus atas pemberian jemaat yang dilandasi dengan kasih dan iman.
Dia, Rasul Paulus, bersukacita karena iman jemaat telah menghasilkan buah sehingga mereka hidup dengan memberi. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini mengajak orang percaya agar kita saling berbagi, saling menolong, dan bekerja sama. Tindakan ini sangat membutuhkan dalam membangun persekutuan demi kemajuan pelayanan gereja Tuhan. Sehingga gereja bertumbuh melalui saling membantu dengan memberi bantuan baik dalam pelayanan maupun kepada sesama yang dalam kesusahan. Ini merupakan bentuk dari iman yang menghasilkan buah atau melimpahi hidup persekutuan, walaupun dalam kehidupan bergereja masih ada orang yang hanya mementingkan dirinya dan imannya sehingga ia tidak fokus dalam memberi dan berbagi. Kita diingatkan bahwa iman harus ditindaklanjuti melalui perbuatan. Untuk itu marilah kita berlomba-lomba untuk terus berbagi dengan sesama dalam persekutuan di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat supaya ada keseimbangan. Bandingkan 2 Korintus 8 ayat 14. Marilah kita berbagi dalam kehidupan selagi nafas dikandung badan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Bersyukurlah kami dengan firman-Mu yang oleh kami baca dan renungkan ini untuk kami aplikasikan dan ejawantakan dalam perjalanan kehidupan pribadi, perjalanan kehidupan berumah tangga, dalam persekutuan di jemaat masyarakat, dalam pergaulan dan dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah tangan kasih Tuhan menguasai kami dan memberikan kuasa kepada kami untuk dapat memberikan yang terbaik, karena demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Engkau terangi hati kami, seluruh jemaat kami Maranatha Selatan, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah renungan harian keluarga lewat channel YouTube kami Maranatha Selatan. Diberkatilah mereka, disertailah mereka, dituntun, dibimbing, dan dikabulkanlah apa yang sedang mereka nantikan, dan mereka telah membawanya kehadirat Tuhan dalam permohonan doa. Dan ya Bapa, Engkau sertai kami, jemaat, dan juga plan khusus, dan juga semua yang terlibat dalam pelayanan ini termasuk tim multimedia. Diberkati Tuhan ketika mereka juga menebarkan firman Tuhan untuk kita semua. Dan nama Tuhan dimuliakan, diagungkan, dan tentu bagaimana kami memberi yang terbaik, berbau harum di mata pandangan Tuhan dan disukai oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan juga dengan sesama manusia. Terima kasih banyak Tuhan, sehat-sehatkan dan kuatkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, inilah doa dan harapan kami. Ampuni dan kasihani kami. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Selatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.